Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kesaksian kesembuhan dari seorang ibu muda, Robifah Tagalung, yang sudah menjalani pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi sakit yang dihadapinya, yaitu karsinoma mamae dengan tumor filodes maligna. Dan di sini Ibu Biva akan menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan Tuhan, perjalanan rohaninya, bagaimana apa yang dia alami, dan bagaimana kemenangan-kemenangan yang sudah diterima olehnya. Oke, silakan Ibu Biva, saya persilakan untuk kesaksiannya. Oke, terima kasih Bu Devi. Shalom, selamat sore saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada keluarga saya, kepada tim SPOS, dan kepada MHI yang memberikan saya kesempatan sore hari ini untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Biva Tagalung, saya berusia 35 tahun, saya memiliki seorang putra. Saya adalah seorang penyintas kanker payudara. Saya akan bersaksi bagaimana perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan melewati dan bagaimana Tuhan memampukan saya untuk membuang segala kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan dalam saya sehingga saya boleh dimenangkan atas penyakit saya. Pada 2018 yang lalu, saya sudah merasakan adanya benjolan di payudara kanan saya sebesar kacang tanah. Lalu saya mengatakan kepada mama saya mengatakan mungkin itu angin, dan saya pun mengabaikannya. Kemudian di tahun 2022, saya mulai merasa benjolan semakin besar dan saya pun mulai tidak nyaman. Akhirnya mama saya menyarankan saya untuk segera periksa ke dokter. Lalu saya ke dokter, saya diperiksa dan saya dibiopsi. Hasil biopsi saya tumor jinak. Kemudian dokter menyarankan saya untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan benjolan pada tanggal 2 November 2022. Saat saya dilakukan tindakan, saya dioperasi, saya hampir 1 hari saya tidak sadar, saya tidak sadarkan diri. Saya merasa saya sedang bertemu dengan Tuhan. Karena di sebelah kiri saya ada 2 orang yang berjubah putih dan di sebelah kanan saya ada 1 orang berjubah putih. Saya merasa saya sedang diadili, saya sedang disidang. Kemudian saat saya sadar, semua tubuh saya terasa sakit, kepala saya berat, mata saya susah untuk dibuka. Setelahnya, selang beberapa bulan kemudian, di akhir Maret 2003, saya dikagetkan kembali dengan benjolan saya yang tumbuh kembali. Pada akhirnya, saya pun kembali ke dokter. Dokter heran, merasa heran, hasil biopsi jinak kenapa bisa tumbuh lagi. Akhirnya saya diarahkan untuk USG, kemudian dokter menyarankan saya untuk operasi yang kedua kalinya di tanggal 11 April 2023. Saat itu saya ditindak operasi, selama 5 jam saya tidak sadarkan diri setelah operasi. Saya merasa saya seperti sedang dibawa naik roller coaster. Akhirnya setelah saya sadar, saya tidak bisa membuka mata saya, kepala saya juga berat, semua saya merasakan sakit yang luar biasa. Lalu saya menangis, saya bilang ke mama saya capek, saya lelah. Saya merasa saya sudah berputus asa, tidak ada pengharapan lagi. Tapi mama saya menguatkan saya, mengatakan, jangan khawatir, Tuhan Yesus beserta kita, segala sakitmu sudah dibuang. Seminggu setelah saya dioperasi, saya kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan membacakan hasil PA saya.
Saat dokter mengatakan saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh, ke spesialis onkologi, betapa hancurnya saya karena dokter mengatakan saya menderita tumor ganas. Saat itu yang di pikiran saya hanyalah saya akan mati. Bagaimana dengan anak saya? Saya tidak akan bisa melihat anak saya. Saya tidak akan melihat pertumbuhan anak saya. Sebentar lagi saya mati. Kemudian selama 2 minggu saya benar-benar tidak bersemangat beraktivitas. Saya tidak selera makan. Saya merasa tidak ada pengharapan apapun. Saya merasa putus asa. Tapi puji Tuhan, bukan secara kebetulan di tanggal 25 April 2023 saya dipertemukan dengan Ibu Devi dan tim SPOS yang tidak berhenti selalu mendukung saya di dalam doa, yang selalu menyemangati saya, memberikan firman setiap hari, sampai mengatakan bahwa ada Tuhan, jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap andalkan Tuhan. Akhirnya pelan-pelan saya belajar mengintrospeksi diri saya, pelan-pelan saya belajar untuk menghadirkan Tuhan di hati saya, di hidup saya. Mungkin sebelumnya saya rajin beribadah, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa. Itu semua semata-mata saya lakukan hanya sebagai formalitas saya sebagai orang Kristen. Tapi saat semuanya sudah terjadi, saat itu saya bahkan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok pergumulan hidupku nggak ada habisnya? Kenapa masalahku bertubi-tubi, tidak ada ketenangan hidup, bahkan penjahat dan pembunuh sekalipun hidupnya bisa tenang, kenapa saya tidak? Akhirnya dengan saya belajar untuk membina hubungan kembali, membina hubungan baik kembali dengan Tuhan, saya pun pelan-pelan mulai berpikir bahwa kalau Tuhan memilih saya, berarti Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan. Kemudian saya kembali bertemu dengan dokter di Rumah Sakit Murni Teguh. Selama 1 bulan saya bertemu dengan dokter untuk memeriksakan hasil daripada PA saya dari rumah sakit pertama. Saya masih berharap dan berdoa kepada Tuhan kalau hasil itu adalah salah, hasil lab itu salah. Tapi Tuhan berkata lain, saat hasil PA saya keluar, dokter mengatakan bahwa benar saya menderita tumor ganas, yaitu malignan pilodes, yang artinya tumor langka yang terjadi di dunia hanya 1-15%, yang pertumbuhannya sangat cepat. Saat itu saya hanya bisa terdiam karena dokter menyarankan saya untuk mengangkat payudara saya dan melakukan klinis radiasi. Akhirnya saya pun mengatakan ke dokter, dokter, untuk melakukan tindakan ini, bolehkah saya berembuk dulu dengan keluarga saya? Maka dokter mengatakan boleh. Saya pulang ke rumah, saya berembuk dengan keluarga saya, dengan orang tua saya saat itu. Namun keluarga saya mengatakan, bagaimana kalau tidak usah dioperasi dulu? Kita buat dengan cara herbal dan menjaga pola makan. Saya pun mengikuti saran daripada keluarga saya saat itu. Selama 3 bulan saya tidak bertemu dengan dokter, saya tidak kembali ke rumah sakit. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalaupun ini jalanmu, kalaupun saya harus dengan herbal saya bisa sembuh, tunjukkan kuasa-Mu di hidup saya bilang. Saya mulai bersemangat, saya mulai setiap hari saya benar-benar doa, datang sama Tuhan, minta Tuhan hadir di hidup saya.
benar-benar saya minta tolong sama Tuhan untuk eh, saya boleh semangat lagi, saya boleh tidak berpikir yang sesuatu yang negatif. Akhirnya di suatu waktu saya kembali lagi eh, mengalami kegelisahan hati. Khawatir, saya mulai khawatir kembali. Saat itu saya berpikir, gimana ya kalau saya harus dioperasi pengangkatan aja. Lalu saya masuk ke kamar karena saya merasa saya galau, saya tidak tahu harus eh, mau mengadu ke siapa. Saya masuk ke kamar, saya doa sama Tuhan, saya menangis, saya minta Tuhan tolong eh, tunjukkan pada saya jalanmu. Kalau memang saya harus dilakukan pengangkatan payudara, saya sudah siap. Tapi Tuhan tunjukkan secara spesifik sehingga uh, saya boleh melakukan tindakan itu. Tapi kalau memang saya hanya bisa sembuh dengan herbal ini, tunjukkan juga Tuhan, mungkin dari benjolan yang semakin mengecil. Kemudian selang 2 hari saya berdoa. Saya tidak tahu saya harus senang atau sedih. Yang pasti saya menangis karena Tuhan menjawab doa saya. Saat itu saya merasakan denyutan yang luar biasa berturut-turut selama 8 hari. Selama 8 hari saya merasakan sakit. Lalu saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalan daripadamu, saya sudah siap. Saya sudah siap untuk dilakukan pengangkatan payudara. Saat itu juga saya bilang ke orang tua saya dan keluarga saya sudah siap untuk dilakukan pengangkatan payudara. Namun saat saya mengatakan itu, mama saya mengatakan, toh ini sudah 3 bulan kita menggunakan herbal dan pola makan. Gimana kalaupun memang harus nanti dilakukan pengangkatan, gimana kalau kita lakukan USG dulu? Karena saya sudah 3 bulan tidak bertemu dengan dokter, saya juga minum minuman herbal, saya ada merasa takut untuk bertemu dokter. Saya tidak berani untuk bertemu dokter. Tapi Bu Devi, Bu Teti, Bu Carol, Bu Rinta, Bu Mary selalu menyemangati saya untuk bilang, jangan takut, jujur saja, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyertai. Saat itu juga saya doa sama Tuhan untuk saya boleh besoknya bertemu dengan dokter. Saya benar-benar berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang daripadamu kepada dokter Albiner, lembutkan hatinya. Kemudian dengan rasa takut yang sebenarnya masih ada, saya pun memberanikan diri untuk bertemu dengan dokter Albiner. Saat saya masuk ke ruangannya, dokter Albiner mengatakan, gimana? Sudah mengecilkah, membesarkah, atau sudah sembuh? Saya hanya tersenyum, lalu saya menceritakan bahwa saya datang ke sini, dok, mau mengatakan bahwa saya sudah siap untuk melakukan pengangkatan. Saya menceritakan apa yang saya makan dan saya minum pada dokter. Dia pun hanya tersenyum. Lalu saya mengatakan, tapi dok, sebelum saya melakukan pengangkatan, mama saya minta saya untuk saya di USG dulu. Supaya tahu bagaimana pertumbuhannya. Akhirnya dokter menyetujuinya, saya diarahkan ke USG. Saat saya di USG, dokter USG mengatakan bahwa benjolan saya sebesar 1,5 cm. Saat itu juga saya berpikir dan berdoa di dalam hati, Tuhan, gimana ya kira-kira kalau saya bilang ke dokter Albiner, saya mau dioperasi tapi benjolannya saja, lalu saya diradiasi. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya doa,
minta petunjuk dari Tuhan lagi. Saya minta saya dikuatkan, saya minta Tuhan memberikan hikmat kepada dokter. Akhirnya saya tertidur, saya bermimpi bertemu dengan dokter, tapi saya tidak tahu itu dokter apa. Saya cerita ke dokter, saya tanya, dokter, saya disuruh operasi loh. Kira-kira menurut dokter gimana ya? Lalu dokter itu menjawab, ya kamu operasi, kamu harus operasi, pokoknya kamu operasi. Dia mengatakan itu sampai dengan 3 kali. Lalu saya jam 4 pagi terbangun dan saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau ini memang sudah jalanmu, saya siap. Berikan hikmat yang daripadamu untuk dokter Albiner saat saya bertemunya nanti. Di jam 9 saya bertemu dengan dokter Albiner. Dokter Albiner mengatakan, bertanya kepada saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk kamu? Saya hanya bisa diam dan berdoa, Tuhan, apapun hasilnya, apapun tindakannya nanti, itu adalah yang terbaik daripadamu. Saya siap, saya bilang. Kemudian dokter Albiner mengatakan bahwa baik, kita akan memperlebar ini, kita akan eksisi, lalu kita akan mengangkat hanya benjolannya saja dan mengeruk sampai ke dasar tulang. Saya langsung refleks bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang sama dokter Albiner, sebenarnya dok, saya tadi mau bilang itu, tapi saya takut, karena saya takut nanti dibilang ngajarin dokter. Dia pun tertawa. Akhirnya dokter menjadwalkan saya untuk melakukan operasi di tanggal 9 bulan 9. Saya harus datang di tanggal 8 jam 10 pagi saat itu. Akhirnya di tanggal 8 saya datang, saat hendak registrasi, suster mengatakan, mohon maaf Bu, Ibu hari ini tidak bisa rawat inap. Ibu besok juga tidak bisa untuk dijadwalkan operasi karena ada kesalahan prosedur. Saat itu suster mengatakan seperti itu. Saya pun menangis, saya bilang, Tuhan, rencana apa lagi ini? Saya bilang, tapi saya percaya apapun yang Tuhan perbuat di hidup saya yakin itu adalah yang terbaik buat saya. Saya pulang ke rumah, lalu kebetulan anak saya 4 hari kurang sehat, demam tinggi. Dia juga mengatakan, Mami jangan pergi operasi ya. Dia mengatakan itu sama saya, seperti tidak rela saya pergi. Ternyata saya mulai memahami maksud Tuhan buat saya. Ternyata ada rencana Tuhan buat saya saat itu. Tuhan mau saya merawat anak saya dulu sampai sembuh. Tuhan mau saya mengurus anak saya dulu sampai sembuh. Akhirnya di tanggal 9 September saya kembali ke rumah sakit. Dan saya kemudian dijadwalkan kembali di tanggal 19 September untuk operasi. Saat itu juga suster mengatakan saya akan ditindak dan dibebaskan biaya yang sebelumnya harusnya saya ada penambahan biaya. Puji Tuhan, saya bilang, ternyata saya gagal operasi kemarin ada maksud baik Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus selalu mengcover saya, Tuhan Yesus selalu menolong saya bilang. Akhirnya saya pun ditindak di tanggal 19. Di tanggal 19 September saya ditindak. Jam 7 pagi saya masuk ke ruang observasi. Saya didoakan orang tua saya, tim SPOS juga mendoakan saya, mendukung saya, selalu menyemangati saya. Saat itu saya juga berdoa, Tuhan lancarkan operasi saya, pulihkan, sehatkan saya. Kiranya ini menjadi operasi terakhir buat saya. Saya bilang seperti itu. Saya selama di ruang observasi, saya hanya menyanyi, memuji Tuhan. Sampai pada akhirnya saya masuk ke ruang operasi. Dokter mengatakan, kakak jangan takut ya. Saya hanya menjawab, saya sudah tidak takut dok.
saya hanya menggigil. Tapi di dalam hati saya berdoa, Tuhan, lancarkan operasi ini, tunjukkan kuasa-Mu di tempat ini, saya bilang. Lalu saya dibius, saya tidak sadarkan diri lagi. Setelahnya, saya mulai mendengar suara-suara. Saya mulai membuka mata saya lihat saya sudah berada di ruangan lain. Saya berpikir di dalam hati, loh, tadi perasaan saya masih ada di ruang operasi. Apa nggak jadi lagi ya operasinya? Saya merasa seperti itu. Ternyata saya angkat tangan saya lihat dada saya, ternyata sudah ada perban. Saya pun menangis, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, saya boleh sehat, saya boleh pulih, operasi saya berjalan lancar. Kemudian di tanggal 20, di hari Rabunya, jam 11 siang, dokter sudah memperbolehkan saya pulang. Akhirnya saya pulang ke rumah, mama saya kaget. Loh, kok udah pulang? Gimana kata dokter? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang sama mama saya, puji Tuhan, saya sehat luar biasa, saya sudah pulih, saya sudah sembuh. Saya bilang sama mama saya. Karena saya percaya setiap apa yang saya katakan dengan iman, maka semuanya itu akan terjadi. Akhirnya mama saya mengatakan, oh iya, jadi gimana nanti ke depannya? Saya harus menjaga selama 2 minggu selang drain yang ada di tubuh saya bilang. Nanti di tanggal 3, saya akan kembali lagi ke dokter untuk lepas dan kontrol. Saya bilang ke mama saya, ya udah istirahat, mama saya bilang gitu. Sore harinya, saya sudah melakukan aktivitas, saya mencuci piring, mama saya marah. Nanti kalau luka gimana? Dia marah-marah, akhirnya saya bilang, tadi kan saya sudah bilang, saya sehat. Kaki dan tangan saya itu sehat. Yang sakit itu hanya luka bekas operasi. Saya bilang sama mama saya. Kemudian di tanggal 3 Oktober, saya kembali lagi ke rumah sakit untuk melakukan pelepasan selang drain saya. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, saat itu dokter membacakan hasil daripada PA saya yang terakhir, bahwa dokter mengatakan tidak ada penyebaran-penyebaran lainnya di dalam tubuh saya, tidak ada sel kanker ganas yang melingkupi di sekitaran daerah payudara saya. Saya merasa betapa hebatnya, dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan buat saya. Sehingga Tuhan selalu mengcover hidup saya sampai dengan saat ini. Saya boleh sehat, saya boleh pulih, saya boleh dimenangkan atas semua persoalan hidup saya. Akhirnya saya pun diarahkan untuk melakukan radiasi. Saya bertemu dengan Dr. Sudibyo saat itu. Dr. Sudibyo menyarankan saya untuk melakukan radiasi setiap hari selama 30 kali. Selama 30 kali. Dengan segala efek dan kemungkinan yang akan terjadi, saya pun sudah tidak takut lagi. Saya merasa bahwa kalau Tuhan kemarin menolong saya, kenapa hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan tidak tolong. Saya selalu mengimani bahasa kesembuhan dari siapapun yang mengatakan itu kepada saya. Saya selalu berusaha untuk mensyukuri apapun yang Tuhan beri kepada saya, karena saya percaya bahwa saat ini saya bukan hancur, tapi saya sedang diproses. Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya boleh dipulihkan dan dimenangkan atas penyakit saya. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan, saya sehat luar biasa. Terima kasih. Oke, puji Tuhan, Biva. Senang mendengarnya bagaimana pengalaman Biva bersama dengan Tuhan ya. Dipimpin Tuhan sampai sebegitunya, sampai dinyatakan bersih ya dari kanker.
Puji Tuhan. Nah, lalu sekarang ada closing statement mungkin dari Biva untuk semua pendengar di sini yang Baik, melihat saksian. baik. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih di dalam Tuhan, apapun pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi penyakit kita saat ini, mari tetap semangat, tetap berdoa, berserah pada Tuhan, tetap berpengharapan. Karena satu yang pasti, tidak ada pengharapan yang sia-sia kepada Tuhan. Asal kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan mampu mengadakan yang mustahil menjadi mungkin. Karena saya percaya solusi daripada semua persoalan hidup, solusi dari semua permasalahan adalah dengan menghadirkan Tuhan di hidup kita. Saat kita menghadirkan Tuhan, saat kita benar-benar menghadirkan Tuhan di hidup dan hati kita, maka damai sejahtera, sukacita, dan berkat akan turun atas kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Biva. Ya, kita semua percaya bahwa tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Tuhan ya. Amin. Tuhan yang akan menuntun hidup kita dan kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Biva Hutagalung untuk kesaksiannya sore hari ini. Kami semua merasa diberkati dengan kesaksian saudari Biva. Oke, terima kasih.